Mas, Bapak Tora meninggal, gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya yang dulu punya seorang sahabat. Jadi sebelum saya masuk ke dalam cerita, alangkah baiknya bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Sunyaruri agar channel ini semakin maju. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe agar saya juga lebih bersemangat lagi dalam menceritakan kisah-kisah nyata, kisah-kisah misteri. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan juga like, dan juga yang sudah share ke teman-teman semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya yang dulu saya punya saya punya seorang sahabat. Jadi kisah ini terjadi di kisaran tahun 2007 pada waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah ya, bangku SMA. Jadi saya mempunyai sahabat namanya Tora. Si Tora ini adalah sahabat saya dari kecil, dari saya SMP ya. Jadi Tora ini hidup di rumahnya yang sederhana bersama keluarganya, ayah, kemudian kakak perempuannya yang bernama Mbak Sari, kemudian adik laki-lakinya yang bernama Bagas, dan satu orang lagi yaitu neneknya ya. Neneknya itu sudah tua, sudah umur mungkin 100 tahunan ya, atau 90 tahunan ke atas. Jadi pada waktu itu ketika saya sedang bermain di tempat Tora bersama dengan sahabat saya, ada lagi yang bernama Mas Pandu dan ada lagi yang bernama Mas Eki ya. Jadi seperti biasa, setiap harinya saya bermain di sana bersama. Sepulang sekolah saya bersama teman-teman, bersama sahabat yang lain itu bermain di tempat Tora. Dan tempatnya Tora itu sudah menjadi mungkin base camp ya, base camp bagi anak-anak pada masa itu. Jadi ketika kita lagi ngumpul, kemudian Mbak Sari dapat telepon. Halo, assalamualaikum. Dok, ini ibu dok. Oh nggih bu. Pripun kabare ibu? Alhamdulillah sehat-sehat.
Nah, dalam percakapan itu si Ibu Tora ini bercerita, mengatakan bahwa dia akan pulang kampung karena selama ini mungkin sudah hampir 7 atau 10 tahun ibunya Tora ini bekerja di luar negeri sebagai TKW ya. Jadi ketika itu saya mendengar percakapan itu Mbak Sari dengan Ibu Tora, dengan ibunya di telepon, dan ketika itu Mbak Sari sangat setelah telepon itu dimatikan selesai, dan Mbak Sari itu sangat senang ya, sangat senang sekali, akhirnya mengabarkan bahwa Ibu Tora minggu depan itu akan pulang, seperti itu. Terus diceritakan ke saudara-saudaranya bahwa ibunya minggu depan itu akan pulang. Wajar ya, karena Ibu Tora ini selama dia bekerja di luar negeri itu, Ibu Tora ini jarang sekali kasih kabar ke keluarga. Jadi saking senangnya, Tora pun senang, adiknya senang, bapaknya senang, semua keluarga senang di situ. Singkat cerita, ketika itu Ibu Tora sudah pulang, dan saya pun selama bersahabat dengan Tora ini, saya baru pernah melihat dan berkenalan dengan Ibu Tora, seperti itu. Jadi ketika itu Ibu Tora sudah di rumah, akhirnya keesokan harinya pada waktu itu pada malam hari ya, pada malam hari saya dan Mas Pandu dan Mas Egi itu seperti biasa ketika malam saya nongkrong di tempat Mas Tora. Jadi saking seringnya saya dan teman-teman itu, saya bermain di tempat Tora itu, jadi akrab dengan keluarganya, seolah-olah saya dan teman-teman itu sudah dianggap sebagai keluarganya. Jadi ketika itu pada malam hari saya, Mas Pandu dan Mas Egi itu bermain di tempat Tora. Kebetulan pada saat itu si Tora ini sedang pergi dengan ibunya ke tempat mbahnya ya, yang di perbatasan Jawa Barat. Jadi ketika itu kita ngobrol-ngobrol, akhirnya saking kita enaknya di situ ngobrol, kemudian Bapak Tora itu ikut nimbrung ke kita, ikut ngobrol. Ketika itu obrolannya masih biasa saja, kita ngobrol terus sambil tertawa ya, sambil bercanda dengan bapaknya Tora juga. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan, bapaknya Tora ini bercerita dan curhat ya pada waktu itu, sampai beliau ini menangis pada waktu itu. Terus kemudian kita hibur, terus akhirnya dia sudah mulai tersenyum kembali. Dan kemudian Bapak Tora ini tanya ke saya, "Mas, itu si Hana bisa diajak ke hotel nggak ya?" Wah,
Pas waktu itu saya kaget karena jarang-jarang sekali bapaknya Tora itu mengatakan hal seperti itu gitu loh. Ketika itu sontak saya menjawab, wah Pak, saya kalau itu saya kurang tahu Pak, saya nggak tahu gitu. Akhirnya, kenapa Pak emangnya gitu? Oh enggak apa-apa gitu, cuma tanya aja. Setelah itu Bapak Tora mengatakan lagi ke saya, Mas, pinjemin saya uang ada nggak sekian gitu. Jadi ketika itu bapaknya Tora itu tumben-tumbennya juga itu meminjam uang ke saya, entah untuk apa. Akhirnya saya pinjamin uang itu. Nah sudah tuh ya, ketika itu kita masih ngobrol gitu ya, dengan santai, ngobrol dengan santai sambil bercanda tertawa seperti itu. Kemudian obrolan itu selesai, akhirnya kita pulang ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing. Kemudian ketika itu seperti biasa, hari esoknya saya pergi ke sekolah ya, seperti biasa saya sekolah. Kemudian ketika saya sedang di tengah-tengah pelajaran, ada pesan masuk ke HP saya. Dulu itu belum ada WA ya, apalagi BBM ya, belum ada. Jadi dulu itu masih masih tenar dengan yang namanya SMS itu ya. Jadi pada waktu itu di tengah-tengah pelajaran saya mendapatkan SMS dari Mas Egi. Awalnya saya nggak percaya, tapi ketika saya buka SMS itu, dan SMS itu bunyinya, Mas, Bapak Tora meninggal, gantung diri. wah saya kaget ketika saya membaca SMS itu ya. Saya kaget sekali. Kemudian saya pada waktu itu ketika istirahat, jam istirahat, saya mendiskusikan dan ngobrol lagi kepada teman-teman yang tahu tentang Mas Tora ini. Kemudian kita sepakat untuk ketika kita pulang nanti, kita akan langsung menuju ke tempat Mas Tora. Seperti itu. Singkat cerita, pada waktu itu kita sudah pulang dari sekolah, kita langsung menuju ke tempat Mas Tora ya. Jadi kita jalan cepat pas waktu itu pakai motor dan bersama teman-teman saya ya. Kita jalan, kemudian dari kejauhan ketika sudah mau mendekati gangnya Tora, saya baru percaya bahwa bapaknya Tora meninggal itu ketika ada sebuah bendera putih yang menandakan bahwa di daerah situ ada seseorang yang meninggal. Jadi dari kejauhan sudah terlihat ada bendera putih. Kemudian saya dalam hati, astagfirullah, ini beneran bapaknya Tora itu meninggal. Kemudian ketika masuk ke dalam gang, dari kejauhan, dari jarak, karena rumah Mas Tora ini tidak jauh dari gang ya, itu sekitar 50 meter. Jadi ketika sudah masuk ke gang itu, saya sudah melihat di depan rumah Mas
Tora ini sudah banyak orang, sudah ramai orang. Kemudian di situ juga ada mobil polisi, ada polisi juga di situ. Kemudian ada palang kuning yang menandakan bahwa orang selain pihak kepolisian ataupun pihak dari keluarga itu dilarang untuk masuk ke dalam lokasi ya. Itu lokasi rumahnya Mas Tora. Ketika sampai di sana, saya melihat semua keluarga Mas Tora, termasuk Mas Toranya sendiri, itu menangis. Mereka bersedih, menangis. Mereka pun tidak menyangka bahwa bapaknya akan meninggal dengan keadaan yang seperti itu. Ketika itu saya langsung menghampiri Mas Tora. Sabar, ini ujian buatmu. Sing tabah, sing sabar. Saya mengatakan hal itu ke Tora. Dan tidak lama setelah itu Tora pun agak lebih lega ya, agak lebih plong gitu ya, melihat teman-temannya juga, sahabat-sahabatnya itu datang ke situ semua. Kemudian ketika saya sedang dengan Mas Tora, saya pun melirik dan melihat ke dalam. Itu bapaknya Mas Tora itu sedang diturunkan oleh petugas kepolisian. Singkat cerita, ketika itu sorenya langsung diadakan pemakaman. Setelah pemakaman pada malam harinya, biasa ya kalau misalnya orang-orang di desa itu kalau malam itu pasti ada yang namanya pengajian ketika ada keluarganya atau sanak saudaranya yang meninggal ya. Jadi ketika malam pun saya dan teman-teman itu ikut dalam pengajian tersebut. Sampai pengajiannya selesai, kemudian mungkin Mas Tora ini sudah merasa lega dan tenang ya. Akhirnya Mas Tora ini berani untuk untuk menceritakan kronologisnya kepada saya dan teman-teman semua. Jadi kronologisnya itu bapaknya Tora ini itu ditemukan pertama kali oleh adiknya Tora, yaitu si Bagas ya. Si Bagas itu ketika itu baru pulang dari sekolah, karena dia itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi pada waktu itu si Bagas ini pulang jam 10 atau jam 11 siang ya. Seperti biasa, si Bagas ini pulang terus mengetok pintu, Assalamualaikum. Tapi ketika dia mengucap salam, itu tidak ada seorang pun yang menjawab di rumahnya, dan pintu rumahnya pun itu tidak terkunci ya pada waktu itu. Karena pada waktu itu memang si Tora dan ibunya Tora, kemudian kakaknya Tora, Mbak Sari ini sedang berada di luar, tidak ada di rumah. Akhirnya pun dengan santai, dengan tidak ada keganjilan suatu apapun, akhirnya si Bagas ini masuk ke dalam. Kemudian ketika itu dia itu masuk ke dalam kamarnya
bapaknya ya, Pak Darun ini. Namanya bapaknya Tora ini adalah Pak Darun ya. Masuk ke dalam, terus kemudian dia melepas baju seragam sekolahnya. Ketika si Bagas ini ingin menggantungkan bajunya di atas di balik pintu ya, biasanya kan dipasang itu kayak ini ya, untuk menggantungkan baju. Ketika itu otomatis pas menggantungkan baju, otomatis si Bagas ini melihat ke atas, dan sontak si Bagas ini melihat kaki yang tergantung di atas kepalanya. Jadi sekitar 4 atau 5 meter ya, itu tergantung. Jadi bapaknya Tora ini, almarhum Pak Darun ini, dia itu gantung diri di jadi rumahnya Tora itu belum ada ternitnya ya, belum ada. Jadi di atas sini tuh itu masih bergelantungan kayu-kayu ya. Nah, kayu itu dijadikan ini oleh almarhum Pak Darun gitulah. Sontak setelah melihat si Bagas ini terus lari, kemudian minta tolong ke sanak saudaranya, ke tetangganya. Nah, itulah kejadian dan kronologis ketika almarhum Bapak Darun atau bapaknya si Tora ini diketahui bahwa Pak Darun meninggal karena gantung diri. Seperti itu. Singkat cerita, ketika itu setelah Mas Tora ini bercerita, akhirnya kita pun pamit pulang. Ketika pamit pulang, semuanya sudah pulang, sudah tidak ada lagi orang di situ. Kita pulang, dan akhirnya saya pun tidur pas waktu itu. Saya entah kenapa saya itu kepengen tidur lebih awal. Pas itu masih pukul jam 9 atau sekitar jam 10. Kemudian saya tidur. Ketika tidur, di sini awal mula semua kejadian itu dimulai ya. Jadi ketika tidur, saya dimimpikan oleh Pak Darun ini. Pak Darun ini datang ke mimpi saya. Dan waktu itu Pak Darun itu yang saya lihat di mimpi saya itu mukanya pucat ya. Kemudian dia itu memakai baju kaos warna putih lusuh gitu ya, terus pakai celana pendek, dan dia cuma berkata, "Mas, tolong jagakno anakku, tolong jagakno Tora, Sari, dan Bagas." Kemudian ketika terakhir Pak Darun mengatakan itu, sontak saya langsung bangun. Saya kaget di situ. Astagfirullah. Ada apa ini? Saya bertanya-tanya. Ketika keesokan harinya, ketika saya bermain di tempat Tora lagi dengan sahabat-sahabat saya, dengan Mas Pandu, dengan Mas Eki, mereka pun bercerita bahwa mereka pun didatangi di dalam mimpinya oleh Pak Darun.
dan mengatakan hal yang sama. Mas, tulung jogokna anakku. Tora, Mbak Sari, dan Bagas. Seperti itu, sama semuanya. Mas Pandu dan Mas Egi pun sama mendapatkan mimpi yang seperti itu. Ketika itu, entah kenapa pada malam waktu itu di gangnya Mas Tora ini sepi sekali, tidak ada orang. Biasanya ramai lalu lalang, ada motor, kemudian ada mobil ya lalu lalang seperti biasa. Tapi entah kenapa pada waktu itu sangat sepi dan hawanya itu dingin. Kemudian dan entah kenapa saya, Mas Pandu, kemudian Mas Egi ini itu ngerasa kayak takut dan gak seperti biasanya. Akhirnya ketika itu kami pun pulang sekitar jam 9 atau jam 10. Kita pamitan ke Tora. Ra, aku suara penak ya. Tak mulai sit ya. Oh yo. Akhirnya kita bertiga pun pulang. Keesokan harinya saya mendapatkan berita bahwa jadi ketika malam itu saya pulang, kemudian jadi ada tetangganya si Tora ini itu yang baru pulang dari luar kota ya, dia baru pulang kampung. Jadi pada waktu itu dia pulang pukul 12 malam atau sekitar jam setengah 1 atau jam 1, jadi sekitar itu. Jadi ceritanya ketika pulang naik bis, kemudian turun di depan gangnya Tora, dia masuk jalan kaki ke gang, masuk dari kejauhan. Jadi sebelum rumah Mas Tora ini itu ada kayak sebuah kayak sungai tapi kecil ya, sungai kecil, dan itu di situ ada palnya ya, ada pal. Kalau orang Jawa menyebutnya itu pal ya, ada pal. Jadi ada sosok di situ, itu duduk di situ. Melihat sosok. Jadi ketika itu si tetangga Mas Tora ini jalan, dia melihat semakin dekat, kok ada orang, siapa malam-malam jam segini. Biasanya itu tidak ada orang ketika jam 1 ke sana ya, atau jam 12 ke sana ya, itu biasanya sepi. Dan kalau misalkan ada orang ronda pun itu biasanya paling 2 orang atau 3 orang seperti itu ya, nggak mungkin sendirian. Jadi tanpa ragu jalan, kemudian tetangga Tora itu melihat, ketika sudah dekat melihat, oh ini Pak Darun nyun sewu, sabak nopo nggih, ronda nopo? Kata tetangga si Tora ini. Kemudian si sosok ini itu cuman mengangguk ya, seperti itu ya, cuma mengangguk. Dia duduk seperti ini, tapi pandangannya itu kosong ke bawah. Kemudian tanpa ragu, tanpa ada hal-hal yang negatif ataupun berpikiran yang macam-macam, si tetangga Tora ini jalan
melewati Pak Darun. Tak tinggal rumin nggih Pak. Si sosok ini cuman mengangguk, jalan kemudian di rumahnya si tetangga Mas Tora ini, dia itu bertanya ke ibunya, "Bu, tadi itu aku ngelihat Pak Darun itu sendirian lagi ronda ya, jadwalnya ronda sekarang. Terus besok saya kapan nih jadwalnya ronda?" Sontak ibunya tetangga ini kaget. "Loh, sapa nduk? Pak Darun itu loh." Pak Darun siapa? Lah itu bapaknya si Tora itu loh. Itu kan lagi ronda di sana. Tadi aku tanyain lagi ronda, Bu. Astagfirullah. Istighfar, Nduk. Pak Darun kui sudah meninggal kemarin, 2 atau 3 hari yang lalu. Itu meninggal karena bunuh diri, gantung diri, Nduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing bener, Bu. Lah iya masang lombo Ibu. Lah tadi itu yang saya lihat itu siapa, Bu? Saya jelas-jelas melihat Pak Darun. Ya wis usah diomongi, usah dirasani. Seperti itu. Akhirnya ketika itu berita itu viral ya di warga sekitar. Banyak orang mengetahui tentang cerita itu. Kemudian ada satu cerita lagi yang saya dengar dari warga sekitar Mas Tora ya. Jadi ketika itu Pak Darun ini dia kan bekerja jadi tukang kebun di tetangganya ya. Maaf. Jadi Pak Darun ini bekerja di tempat, sebut saja ini Pak Sugeng ya. Pak Sugeng ini dia ini tetangganya Pak Darun. Jadi ketika itu ceritanya itu adalah pada waktu itu jam 12 atau jam 1 itu Pak Sugeng itu sedang tidur. Kemudian ada yang mengetok pintu. Seperti itu. Kemudian Pak Sugeng ini masih setengah sadar terbangun. Kemudian sopo iki wengi-wengi ngedok-ngedok pintu. Akhirnya dengan masih setengah sadarnya Pak Sugeng, ini Pak Sugeng berjalan menuju ke depan pintu rumah. Jalan pelan-pelan. Sebelum dia membukakan pintu, Pak Sugeng ini melihat ke pembuka kordenya dulu. Siapa? Nggak ada orang gitu ya. Akhirnya dibukalah pintu itu. Dibuka pelan-pelan dengan masih setengah sadar. Samar-samar Pak Sugeng ini melihat sosok Pak Darun itu di pojokan. Jadi depan rumah itu kan gerbang ini ya, depan rumah Pak Sugeng. Lah ini tuh di belakang gerbang ini itu kebun ya, kebun dengan tanaman-tanamannya Pak Sugeng dan istrinya Pak Sugeng ada di situ. Sosok Pak Darun ini ada di pojokan.
dengan samar-samar. Terus kemudian Pak Darun ini berkata, Tolong saya, Pak Sugeng. Leher saya panas, Pak. Astagfirullah. Pak Sugeng berkata seperti itu. Ron, Pak Darun. Pak. Akhirnya lama-kelamaan sosok Pak Darun ini menghilang di kegelapan. Ketika menghilang, karena ini Pak Sugeng ini sebenarnya ini orang yang pemberani ya. Jadi dia tahu kalau sosok itu adalah mungkin sosok jin ya yang menyerupai Pak Darun. Seperti itu. Akhirnya Pak Sugeng pun masuk ke dalam, kemudian mengunci pintu lagi, menutup pintu lagi, kemudian masuk ke kamar dan akhirnya bercerita ke istrinya Pak Sugeng. Ketika bercerita, istrinya Pak Sugeng ini nggak percaya seperti itu ya. Akhirnya ketika itu keesokan harinya Pak Sugeng ini menghampiri ke rumah Sitora, dan mengatakan bahwa Mas Tora, Ibu nyun sewu, ini semalam saya didatangin oleh Pak Darun. Akhirnya Pak Sugeng bercerita kedatangan sosok Pak Darun ini ke tempat Pak Sugeng. Dan Pak Sugeng ini menyarankan untuk, ini nggak tahu ya, ini mungkin kepercayaan, ini kepercayaan masing-masing atau mungkin ini sebuah tradisi ya, yang ada di desa tersebut. Jadi Pak Sugeng itu menyarankan untuk makamnya Pak Darun ini dibawakan 2 buah kelapa muda seperti itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, keluarga Mas Tora pun akhirnya mengirim kelapa muda itu ke makamnya Pak Darun. Disiramlah itu ke makamnya Pak Darun. Dan kelapa mudanya ini ditaruh di makam Pak Darun. Jadi ketika kejadian itu, saya masih main di tempat Tora ya ketika malam. Ketika itu akhirnya Tora pun membuka cerita bahwa Pak Darun ini meninggal itu karena karena Pak Darun itu sudah lama tidak bertemu dengan istrinya. Hanya Pak Darun ini kepengen berhubungan suami istri dengan istrinya. Tetapi pada waktu itu istrinya itu tidak mau. Jadi itu sebabnya. Akhirnya Pak Darun itu merasa karena ini Pak Darun ini orangnya yang baik ya. Pak Darun ini nggak pernah yang namanya main perempuan ataupun apa. Ini akhirnya Pak Darun ini frustasi. Hanya ketika malam itu, ketika sebelum Pak Darun meninggal, Pak Darun sempat curhat sampai nangis seperti itu. Dan ketika itu sudah ya, malam berikutnya setelah beberapa minggu itu saya mendapatkan kabar yang saya juga nggak percaya ya.
Jadi ceritanya ibunya Tora ini sebenarnya itu sudah mempunyai seorang laki-laki lagi di luar negeri sana. Dan ketika pulang, keadaan ibu Tora ini sedang mengandung dari orang yang berada di luar sana, seperti itu. Jadi ketika itu siang-siang, mungkin karena kandungannya itu sudah mulai menua dan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi pas waktu itu siang-siang, dia itu ingin melahirkan seorang diri. Dia itu menyiapkan jarit dan menyiapkan segala macam untuk persalinannya dia sendiri di rumah. Akhirnya ketika di toilet, dia mencoba untuk melahirkan itu di toilet. Ketika mau melahirkan di toilet, ini maaf ya, saya gimana ya cerita ini. Jadi ketika di toilet itu, ketika melahirkan itu, bayi yang ada dalam kandungannya itu meninggal. Jadi meninggalnya itu ketika sudah keluar, sudah sampai leher, itu nggak mau keluar lagi itu bayinya. Jadi cuma di leher. Bayi itu meninggal. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa bayi itu dicekek oleh almarhum Pak Darun ini, seperti itu. Jadi itu saya nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi itu rumor yang dikatakan oleh warga di sekitar rumah Mas Tora. Jadi seperti itu kisah yang bisa saya berikan. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan diambil hikmahnya dan diambil nilai-nilai positifnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membangun channel ini dan saya semakin semangat dalam bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi di masyarakat. Seperti itu saja akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.